Today, we're heading up to visit our farmers in Lampung. We have two main villages that we work with there. The first is Sedayu, which is the home of our single origin bar, and the second is Tanjung Rejo. Jadi pelihara kambing itu yang paling utama kalau menurut saya hobi. Yang kedua kalinya kita petani. Jadi kalau petani itu identik dengan ternak. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan, kurangi pupuk kimia, terus kita peternak yang gunanya pertama ada keuntungan dari ternak kambing ini. Jadi kalau menurut analisa saya, penghasilan ternak kambing ini per ekor itu 3.500 sampai 3.750 rupiah per hari. Itu dari hasil penjualan kambingnya. Yang kedua kalinya keuntungan kita punya pupuk organik. Jadi ketika kita mau bertani, apalagi petani organik, kalau dia nggak punya ternak, kalau menurut saya sih bohong kalau dia petani organik. Karena pupuk organik itu mahal gitu. Jadi satu-satunya jalan kita harus punya ternak. Mau kambing, mau kelinci, mau sapi, mau apapun. Nah, mudahnya ternak sekarang ini sebenarnya banyak inovasi. Contohnya seperti pakan kering. Pakan kering yang sudah kita buktikan bahwa kambing mau gitu. Di makanan kering. Hanya yang sekarang masih saya uji itu pakai daun kakao. Ini baru pertama, tapi saya yakin suatu saat dia mau. Jadi terutama yang petani kakao, kalau biasanya di lahan kakao itu kita semprot pakai kimia, pakai obat rumput ya, pakai racun rumput. Berhentilah pakai racun rumput itu. Jadi kita bersihkan menggunakan sabit atau menggunakan mesin rumputnya kita bawa pulang, kita berikan ke ternak kita. Itu sudah kering itu jadi kita bawa pulang. Tanjung Rejo. I have Yarika with me, Pak Sawono, and Pak Taufik as well. We're going to show you around about what's been done in the last couple of months since you first saw a video of the pre-AMU setup. So here on this site, ini tempat pengeringan. Tempat pengeringan. Iya, jadi kita tidak perlu ada plastik transparan, dia kan pakai atapnya dan dikelilingi dengan plastik UV supaya dia tidak lembab. Oke, mungkin kita masuk kasih orang lihat. Ini kapasitasnya berapa, Pak? Ini Semut Bapak. berapa kira-kira? Kering atau basah? Kalau basah? Kalau basah ini diperkirakan sekitar 2 ton. 2 ton, Iya, kanan kiri gitu. Kanan Iya, kiri. kanan kiri. Jadi 2 ini bisa muat 4 ton 4 ton, basah. ya. Oke. Ya, lumayan banyak ya. Dulu kapasitasnya yang kecil itu berapa? Yang kecil paling sekitar 6 kintal. 600 kilo. Iya, 600 600 kilo kilo. itu kalau satu itu banyak kan itu kan? Iya. Kalau cuma satu palangan itu, Iya. itu cuma muat paling setengah kintal, 50 kilo. Iya. Kalau ini bisa langsung 2 ton bisa langsung. Oke. Ini ketebalan paling ya 2 cm, 3 cm lah. So apart from the drying houses, we also have new fermentation boxes set up. Ini kapasitasnya berapa kilo, Pak? Ini kotak fermentasi ada 3 kamar. Dalam satu kamar ini berukuran 60 kali 80 cm. Dalam setiap petaknya ini bisa memuat sekitar 200 kg. Jadi ini sekitar 600 kg. 600 kilo basah. Iya, Oh, basah. kalau yang itu?
Kalau yang ini ukurannya lebih gede. Ini 80 cm persegi ya. Kalau itu 60 ini sekitar bisa 3 kintalan ini. Pokoknya ini bisa 1 ton masuk basah ini. Ini pakai kayu apa, Pak? Ini kayu cempaka, ini kayu cempaka kering, udah kering. Kayunya keras dan dia itu tidak mudah ditumbuhi jamur, karena kalau kayu yang kurang keras itu biasanya kalau terkena lembab atau terkena air itu mudah ditumbuhi jamur. Punya keunggulan di situ kayu yang keras. Jadi ini kotak fermentasi ini dengan yang itu dengan yang lama total kapasitasnya bisa 2,5 ton ya, kurang lebih. Sekitar 2 ton 2,2 lah, 2,2. Iya, 2,2. Okay, and we are going over to the nursery right now. Buat apa? Pembibitan kakao kan. Jadi ini kan baru polybag dulu, pengisian tanah kan. Baru nanti kita semai. Ini kapasitasnya nanti berapa bisa muat Bapak polybag, Pak Taufik? Kalau ini sekitar, kalau polybagnya ukuran sebesar ini sekitar 1.500. 1.500. Kalau ukuran polybag sebesar ini baru sekitar 500. Nanti rencananya mau tanam klon apa? Untuk di bawah ini masih klon lokal, nanti kan banyak pilihan. Mungkin kalau cari yang klon yang betul-betul unggul ya. So here we are at the back of the house. So this is where we're going to have a composting station later on. Jadi rencananya buat tempat kompos gimana, Pak? Di sini rencananya akan dibuat pembuatan kompos atau pupuk organik yang nantinya bisa untuk mendukung atau mendongkrak hasil petani. Jadi terlalu banyak memakai pupuk kimia itu bukannya membuat bagus. Bisa membuat bagus cuma sesaat, tapi di akhirnya mereka akan membuat kerusakan pada batang lain. Dengan pupuk organik itu justru makin tua itu makin bagus. Jadi itu nanti pupuk organik dibikin dari apa? Bahan bakunya kita kumpulkan dari limbah ternak seperti kambing atau sapi, kemudian kita olah dengan limbah pabrik atau merang kopi atau merang ini, kemudian kita campur dengan mol atau yang disebut mikroorganisme lokal. Kita fermentasi dulu mungkin selama 1 bulan, baru setelah itu bisa kita aplikasikan ke tanaman yang kita miliki. So the other thing that we're going to be doing, the house itself is going to be fully renovated. This part here at the back, it's the kitchen right now, but then we're going to be putting the fermentation boxes out here. So the wall's going to go. Probably going to fix up the roof as well. I don't know if we're keeping the sides. We'll figure that out later. But essentially, fermentation boxes will go in here. The inside, that's going to house some living quarters for people like us. When we come over and we stay, we have actually a place to sleep instead of bunking over in some of the farmer's house. We'll also put an office in there, some training material. So basically, it's a resource center where the farmers can come and learn about good agricultural practices, and they can get the support and the resources they need to help improve the productivity in their farms as well.